Baik, jadi sebelum acara ini kita mulai, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Panida Sang Wase, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi karena atas berkah dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini, jadi dalam keadaan sehat walafiat, dengan memanjatkan pengajar umat. Om Swastiastu. Tidak Resi Agung Mahalia Suprabu Subatekarang Sadeng Suci Antitian Anak Agung Yuliarte Pinake, Ketua Umum Relawan Hindu Tani Marte, beserta seluruh pengurus yang ada ini dari Wakil Ketua Umum dan pengurus-pengurus yang lain. Kemudian sahabat, saudara-saudara kami yang merupakan alumni SMA Negeri 1 Denpasar Angkatan 68 yang biasa disebut Glamor Semansa dan 8, itu bisa dikenal dengan nama itu, Angkatan 68. Glamor ini bukan glamor artian mewah ya. Glamor itu golongan lanjut umuer. Jadi karena semua kita sudah lanjut umur itu. Nah, kemudian bapak-bapak relawan, ya saya katakan relawan karena memang ya, dari informasinya Pak Nyoman, jadi banyak teman-teman yang ingin bergabung ya, dalam ikatan relawan ya, Hindu Tani Markei, kemudian untuk koordinator wilayah Denpasar Bali. Jadi pertama-tama kami sebagai tuan rumah menyampaikan terima kasih karena sudah berkenan dan meluangkan waktu memenuhi undangan kami untuk bersama-sama kita mengikuti acara pembekalan kepada anak-anak kami. Jadi ada 7 orang, jadi putra putri Tani Markei yang akan melanjutkan studi. Jadi 4 orang akan melanjutkan di SMU Gurukula. Nanti sekaligus nanti memperkenalkan diri ya anak-anak kami. Kemudian 3 orang yang akan melanjutkan di Akademi Perawat. Jadi usaha perintisan, jadi katakanlah upaya untuk meningkatkan pendidikan anak-anak Kadang Markei, jadi masyarakat Hindu di sana itu yang paling merintis, yang paling punya andil dalam perintisan ini adalah Anak Agung Yuliarte ya. Saya salut kepada beliau, itu selama 2 tahun ya, jadi merintis di sana, jadi membina jadi masyarakat Hindu di Tani Markei. Jadi Tani Markei ini daerah terpencil, tidak kelihatan di peta. kalau di peta tidak ada di peta. Kemudian kalau kita mengirim lokasi di Google Map itu kan gampang di sini. Kalau di sini enggak bisa kelihatan. Ada sinyal. Enggak ada. Nah, itu baik. Jadi kami pada sore hari ini jadi dengan teman-teman Glamor Semansa 68 jadi ingin memberikan pembekalan kepada anak-anak ya dari Tani Markei, jadi sebelum berangkat ke Gurukula.
Jadi salah satu pembekalan ini pembekalan dari aspek rohani. Jadi nanti akan diberikan oleh ya Sumingge yang sudah kami sebutkan. Ide Resi Agung, Wayabio, Sukabu, Sukatekarang. Beliau juga satu rating dengan kami untuk tahun 68 masuk SMA. Kemudian tahun 71 sudah berpisah semua, ya. Masing-masing melanjutkan di perguruan tinggi, ya, di Jawa ada di mana-mana. Akhirnya kita kembali ketemu tahun 2015. Jadi sebagai pengantar, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Nanti acara selanjutnya jadi akan kami serahkan kepada ya, Ibu Indrawati ya untuk mengatur jalannya acara. Jadi dari acara pertama apa dan selanjutnya. Jadi kami sebagai tuan rumah, jadi kami sangat bersyukur jadi punya kesempatan untuk ya ikut membantu anak-anak kami dari Tani Bakai yang paling tidak untuk berteduh di sini selama 3 hari. Jadi barangkali ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, yang tidak kurang memuaskan dari perjumpaan kami, perayaan kami selama anak-anak kami di sini. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kami semuanya yang kami lakukan berdasarkan atas keikhlasan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan di acara saya kami. Ya, Nah, seluruh rumah ide, jadi anak-anak mau menyampaikan aturan selamat datang dengan memberikan lagu dari Kay. Silakan. Yang ketua-ketua adat dalam artian mungkin masuk kategori seperti kita bahasa Bali kuno atau Bali Kawi seperti itu. Mereka sebut itu bahasa tanah gitu. Makanya kan tahu sekali di sana Dewa Bumi dan Dewa Langit seperti itu. Sesuai dengan konsep Hindu lama kayak. Nah, arti dari tarian ini mungkin gerakan maupun ininya seperti Sangyang Gedari gitu, ada kerinduan, ada ungkapan rasa kasih sayang atau pada alam, pada leluhur dan sebagainya. Cuman untuk lebih informatif disampaikan kepada generasi muda, kemudian diterjemahkan secara global saja bahwa ini tarian untuk menyambut para tamu, penghargaan kepada para tamu gitu ya. Karena ada beberapa kalimat yang dengar itu berbunyi hanya gunung, pantai, bukit, kemudian tempat sakral dan lain sebagainya, ada tangga sakral. Tapi yang ingat dengan doa-doa kita, Ratu berdari ring bukit, Ratu berdari ring gunung. Nah ini mungkin beliau yang mau menerjemahkan ketua ini takut salah menyebut katanya. Barang itu ada, kata-kata itu ada, tetapi kami takut salah mengucapkan. Tapi belum kita maunya nyebut nama dewa atau leluhur kita seperti itulah. Nah ini akhirnya dikemas sebagai tarian agar bisa dinikmati, dilestarikan oleh generasi muda. Namun dengan catatan dia harus pakaiannya khusus, yaitu berpakaian merah dan aslinya itu ada simbol kris ya, terus ada simbol di belakangnya itu anunya siwa. Mereka bilang sebutnya bulan sabit dan bintang, padahal itu kita bilang itu bulan sabitnya siwa. Nah, kemudian tarian sakral ini memang benar-benar dikeluarkan saat tarian khusus dan bersifat sakral sekali. Ini ketika yang tua-tua menarikan gitu. Nah, nanti ini yang muda dan tua-tua tidak mungkin diajarkan, mungkin belum waktunya. Nah, ini salah satu bahasanya pun pakai bahasa tanah, gerakannya pun begitu lembut. Seperti ini yang dapat kita jelaskan betapa membuktikan kentalnya nuansa Hindu sebenarnya kan begitu. Nuansa Hindu yang mungkin periode yang belum tercatat begitu seperti itu.
Nanti yang sudah banyak lebar nanti kita mungkin pelan-pelan bukti-bukti sejarah itu ada, cuma mereka bersifat tertutup, gitu. Bersifat tertutup karena takut anak-anak salah mendengar, salah mengerti, dan orang tua-tua salah mengucap. Itu yang dengar dari ketua. Tapi suatu waktu beliau-beliau yang tua adat berkenan memberikan saya mandat untuk menuliskan dari mana sebelumnya kami, dari mana sebenarnya ajaran agama Hindu ini masuk dan datang. Sampai peneliti-peneliti lain itu belum mendapat izin secara adat. Kalau belum mendapat izin secara adat, dia tidak akan pernah terungkap. Memang beberapa kali Pemda dan lain sebagainya mengirim tim peneliti itu buntu. Mereka buntu, padahal ada kunci-kunci yang kita kasih tahu, misalnya keris lubuk telung yang ada di rumah, sakralnya itu hanya pesannya kepada boleh pesan leluhurnya hanya boleh dilihat oleh orang Bali. Ini pun anak-anak, bapak-bapaknya pun tidak pernah melihat keris itu ya karena tidak boleh. Itu bahasa mereka itu pamali ya, pamali. Itu kata Bali tahun itu mereka mendengar tidak tahu Bali itu, maaf, Bali itu apakah daerah, apa nama restoran, apa nama hotel kan begitu. Ketika Jepang masuklah baru mereka tahu bahwa Bali itu adalah suatu daerah. Lalulah mereka tahu bahwa kedua-dua tahu bahwa kami ini dari Bali. Nah, rumah keramat tempat pesan itu disampaikan dan keris pusaka itu namanya Rahan Sulka. Rahan itu artinya rumah tua atau rumah adat, rumah purba. Jadi kita teringat kata Rahan ini ada bahasa tanah di mereka. Terus kemudian kita kaitkan dengan pesanggrahan atau pesanggaran. Dan seperti itu. Kalau bahasa umumnya berarti kan mondok atau pondok, tapi bahasa bangsawannya mereka itu namanya Rahan. Ada satu lagi beberapa rahan yang menyimpan patung purba, yaitu berbentuk burung. Itu kayu hitam berbentuk burung, ada seringgi, namanya rahan teli, tempat menyimpan lumbung padi. Di sana disebut biji hotong. Kita di daerah namanya jagung kebal sebenarnya, atau Jawa itu Jawa Hulu. Nah, ada dua bukti yang menunjukkan kekunuan Hindu mereka. Bukti-bukti yang lain adalah pelangkiran. Di sana disebut wadah. Jadi setiap rumah tua di tengah-tengah rumah di lenggatannya itu wajib ada wadah. Ketika kita memperkenalkan pelangkiran, mereka sangat terkejut. Berarti di Bali ada begini ya Pak? Ya, ini namanya pelangkiran. Kita boleh informasi. Di sanalah mereka mengucapkan doa saat mereka dulunya mungkin tidak punya pula. Di sana mereka memuja leluhur dan lain sebagainya. Pemujaan. Jadi mereka pelan-pelan baru tahu ada objek-objek atau item-item yang terkait dengan Hindu. Mungkin barulah mendengar sejak ada Jepang belum mengenal Hindu, gitu, kan gitu. Istilah Hindu maksudnya. Jadi tahun-tahun itu yang tua-tua ini mendapat ejekan bahwa sekolah tidak mendapat pelajaran agama karena dibilang menyembah-nyembah pohon. Jadi satu pulau itu tahun 42-an, sampai 45 kemerdekaan itu masih mayoritas Hindu. Gitu. Mayoritas Hindu, dan sekarang alhamdulillah mudahan besok ada perubahan. 600 jiwa tertinggal masih kita penduduk Hindu sekitar 350, sudah habis setengahnya kan begitu. Nah, singkat cerita biar adik-adik pemanasan dulu sedikit ya, biar kena hukuman dulu sedikit karena terlambat nih. Kita liderasi duluan, sebenarnya kritikannya tidak bagus, kita duluan baru liderasi kita sambut, ya, liderasi agama, ambruk ya, anak-anak terlambat ya, harus karena pendidikan di anak-anak di pesan tidak boleh lembut, karena mereka harus dikerasin, karena mereka terbiasa jiwa-jiwa keras, itu mereka tidak akan pernah tersinggung, karena lembut di dalam tapi perintah harus keras, kadang-kadang kita yang tidak baik. Nah, kemudian kita persingkat, tarian ini ada beberapa yang mereka kuasai, itu ada sekitar 8. Nanti kemungkinan mudahan benyangan ada acara renoman kita tunjukkan satu-satu. Sebenarnya ini terkait semua kepemujaan bumi dan langit berikut leluhurnya. Tapi sangat sulit kita mau mengkorek apa arti, apa makna, karena disembunyikan. Yang menjadi ingat itu belajar WD-nya bodoh, nggak boleh kan? Yang dengar sejarah-sejarah zaman lama nanti tidak gitu. Ada beberapa prasasti yang batunya ditidurkan, kemudian
istilahnya dibisamakan, tidak boleh dibalik. Padahal kalau kita belajar buku sejarah itu jelas prasasti di bawah batu yang tidak tertulis. Tetapi pintarnya menjaga, dibuatlah stigma jangan, tidak boleh dibalik. Ini yang injek dulu, siapa tahu ada hujan angin tiba-tiba kejujuk supaya kita boleh kritik. Nah, ini kesingkatan. Mudah-mudahan dengan adik-adik mendapat aura nafsu Bali, itu yang kita harapkan. Karena itu yang memang diharapkan oleh ketua adat. Karena beberapa diminta untuk ke Jakarta, setelah Jakarta setelah Lombok, ketua sudah memutuskan harus ke Bali untuk menindaklanjuti cerita itu. Nah, dengan kita kirim tiap tahun, kita mungkin kerjasama, karena kami ini baru yayasan, baru kemarin nih, baru putus bungsat, belum yayasan kita, tapi gerakannya sudah 20 tahun yang lalu yang pimpin. Gerakan ini bersifat tersembunyi, karena memang kita menyasar kepada umat Hindu yang terpencil, pedalaman, kemudian terpinggirkan, kemudian yang terkonversi. Nah, ini di belakang kita yang harus tegas menyampaikan agar tidak ada keraguan. Di belakang kita itu banyak tokoh yang mendukung, tetapi akhirnya tidak boleh diungkapkan karena masih aktif di pemerintahan maupun TNI Polri. Jadi gerakan kita ini nanti meniru mereka mengkonversi kita secara masif, kita hajar secara masif. Kita tidak benci golongan lain, tetapi kita memperkuat diri kita agar golongan lain tidak bisa lagi menghancurkan kita. Ampun, kalau saya sudah sering katakan, Hindu tadi berarti kami di gerakan ini ditanyai pendapat, apa itu pendapat kita tentang HK, apa itu pendapat kita tentang, kami terlalu buang-buang waktu nanggapin begitu. Lebih bagus saya dan kita semua mengajak semua perkuat Hindu Bali. Sudah mau serangan dari Yatarisa pun tidak tembus. Yang akan maaf Haka, saya Baba kemarin Hindu Bali itu barang sudah ribuan tahun kok kita takut. Artinya membuang-buang energi kita untuk melawan kontra begitu. Kita betul cinta Hindu Bali, Hindu Nusantara, tetapi banyak jalannya. Menyelamatkan 7 orang sama dengan kita menyelamatkan 7 pulau. Daripada kita keluar-keluar 7 media tetapi tidak ada hasil nyata apapun. Ini yang kita tegaskan. Dan yang selalu buat tulisan ke Jakarta dan kemana-mana tegas mengatakan jangan ganggu Hindu dan Bali. Hindu Dharma Indonesia, Hindu Nusantara Indonesia gitu. Kalau dia ke Bali yang menjadi Hindu Bali, kalau dia kembali dari Bali menjadi Hindu dari Bali. Nah, salah satu pertahanannya ini diminta perkenalkan tarian-tarian ini, perkenalkan mereka tarian ini berjiwaan, ya gerakannya sedikit tapi berjiwaannya ya banyak, ya semoga tarian-tarian ini sering dipentaskan menyatu taksu leluhurnya Bali bersama taksu leluhurnya Tanah Baki. Sekarang ya silakan mulai masih jadi tidak resik ngobrol.
Markei dapat memberi salam kepada hadirin sekalian. Memberi salam kepada hadirin sekalian karena kami tahu bahwa hadirin adalah sebagian dari keluarga kami. Setelah hadirin pergi ke Tanjung Markei akan melewati Tanjung Warna. Menggunakan perahu Sardes dan melewati pulau Ngirit dan Silar. Akan berdiri di pasir Tanjung Markei yaitu Murdai Matro. Melewati pintu sakral Tanjung Markei yaitu Fidrun Masfa dan berdiri di pusat kampung Tanjung Markei yaitu Urfen Tamo.